Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan daripada tema kita tempo hari, yaitu tentang bagaimana pendidikan anak-anak usia dini di Jepang. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah antri ya. Kali ini kita akan membahas khusus tentang pendidikan karakter di sana ya. Bagaimana mereka bisa sukses menerapkan pendidikan karakter sehingga menjadikan bangsa Jepang bangsa yang terkenal ya, sangat sopan santun, sangat disiplin ya. Kemudian menghargai sesama, menjunjung tinggi moral ya. Kita ikuti ya informasinya sebagaimana berikut ini ya. Kawan-kawan mungkin sering melihat ya bagaimana orang Jepang itu kalau misalnya anak-anak menyeberang jalan begitu, dia menundukkan badan, menghormati kepada kendaraan atau mobil yang memberikan kesempatan kepada mereka ya untuk menyeberang jalan ya. Kalau di negara lain hal seperti ini mungkin agak aneh gitu kan. Jadi begitu, walaupun mereka dalam keadaan misalnya terburu-buru ya, tetap mereka memberikan hormat, menundukkan badan kepada pengemudi dan telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyeberang jalan itu ya. Yang lebih lucu lagi ya, ada anak-anak usia dini kecil sekali ya, mungkin usia 2 tahun gitu kan ya, karena sudah terlatihnya itu kepada robot pun dia memberikan salam, menundukkan badan begitu kan. Nah, ini yang sangat kita terkesan ya. Pertanyaannya, kenapa ya mereka bisa seperti itu ya? Ternyata mulai dari sekolah dasar mereka fokus terhadap masalah pelajaran, kebaikan, kedisiplinan dan tata krama itu. Nah, itulah pembangunan karakter itu dimulai ternyata ya. Mereka juga diajarkan untuk mandiri ya. Jadi orang tua tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun juga umur mereka memang ternyata harus pergi sendiri atau dengan teman-temannya gitu kan. Jadi anak-anak itu pergi sekolah dengan jalan kaki gitu kan, naik sepeda ataupun kendaraan umum seperti bus dan kereta gitu ya. Nah, jadi mereka dilarang sekolah atau ke sekolah mengendarai mobil dan motor gitu ya. Jadi itu mereka melatih untuk etos kerja keras dan berhemat. Sekolah di Jepang ini dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Apabila ya kelewat dari jam tersebut, mereka diminta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi begitu. Namun apabila janji itu akan berubah tindakan skorsing ya, apabila mereka hal yang sama atau berulang di kemudian hari ya. Skorsing itu berguna memang untuk memberikan ganjaran supaya murid segan ya untuk mengulangi kesalahan yang sama ya. Kita tidak akan menemukan siswa pamer tas dan sepatu karena mereka mendapatkan barang yang sama, tas, sepatu dan seragam sekolah disediakan oleh sekolah semua gitu kan. Wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri begitu ya. Luar biasa ya. Jadi anak-anak Jepang ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka juga mendapatkan makan siang ya. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan memang ya. Dari rumah mereka wajib membawa taplak meja kecil gitu ya, untuk sebagai nampak sebagai, kemudian sumpit gitu kan, sikat gigi gitu kan ya, dan masuk gelas bawa sendiri dari rumah, serta sapu tangan untuk membersihkan, melap mulut ya. Jadi ketika jam makan siang, ruang kelas tersebut dirubah menjadi ruang makan. Murid-murid dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur, menyiapkan meja makan gitu kan. Kemudian ada yang lain mengambil makanan ke dapur sekolah ya, dengan kawan yang asik juga ya. Sama-sama dengan kawan mendorong kereta gitu kan, kereta tempat makanan. Jadi setelah semua siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan tersebut kepada murid dengan sama, dengan porsi yang sama gitu kan, lauk yang sama, minuman yang sama, porsinya juga sama ya. Ya, semoga kita di Indonesia nanti sekolah tingkat dasar akan terjadi seperti ini ya. Tentunya perlu waktu.
Jadi mereka selesai makan, mereka sama-sama menggosok gigi di tempat, di ruang, di meja makan tadi dengan peralatan yang sudah mereka bawa dari rumah itu. Ya, asik ya, asik sekali ya. Ya, dan kita salut. Dan mereka juga ternyata wajib merapikan alat makan ya setelah selesai makan tadi, merapikan dan mengumpulkan sampah-sampah seperti sampah yang bisa didaur ulang seperti kertas ya, membersihkan piring dan apa dan sebagainya dari sisa-sisa makanan itu kan. Mereka bergotong royong, ternyata sesama teman inilah ya, sesama siswa itulah yang menyiapkan makanan itu kan. Nah, ini menjadi salah satu ya motivasi atau contoh kita. Jadi sebelum akhirnya mereka memang membawa piring-piring tadi untuk dicuci, mereka sendiri yang menyucinya ya, piring-piring tersebut ya. Jadi sebelum mengakhiri jam sekolah, jadi anak-anak sekolah ini wajib membersihkan ruang kelasnya masing-masing, mengepel seperti mengepel, ya, nyapu kan. Terus kemudian lap meja, lap lantai, WC ya disiram, wastafel dan sebagainya ya. Jadi mereka gotong royong begitu setelah selesai jam sekolah itu. Dan selesai sekolah itu kan, setelah jam sekolah mereka juga masih membantu kedua orang tuanya itu kan. Dia mesti belanja ke supermarket, seperti juga membuang sampah daur ulang ya ke tempat yang telah ditentukan. Nah, ini anak-anak sendiri tanpa ditemani oleh orang tuanya maupun oleh misalnya pembantu dan sebagainya ya. Jadi memang pendidikan karakter di Jepang ini luar biasa ya, luar biasa. Kita harus angkat jempol ya, dan semoga ini bisa menularkan kepada bangsa kita ya, generasi yang akan datang. Mulai dari sekarang bagaimana kita harus memikirkan ya seperti pola-pola pembelajaran karakter seperti ini. Jadi mengagumkan sekali ya, kita seperti melihat mempunyai karakter hebat seperti ini. Ini buah dari budaya yang kuat yang telah dipraktekkan lebih dari 60 tahun ya. Mereka itu hasilnya seperti ini. Masyarakat Jepang yang tertib, disiplin, sopan, itu hasil daripada kerja keras hampir 1 abad tersebut ya. Pendidikan itu gradual, tidak bisa misalnya seketika 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Di setiap sudut wilayah Jepang pasti kita akan menemukan anak-anak yang ataupun orang lain yang mengantri dengan tertib ya, mereka menghargai orang lain ya. Itu yang luar biasa ya, luar biasa. Jadi anak-anak ini memang ditanamkan sejak usia dini bagaimana caranya untuk mengantri dan sebagainya, sehingga tertanam di dalam jiwanya ya. Ada antri depan gerbong ya kereta, dengan mereka mendahulukan penumpang yang turun. Jadi kalau masih ada penumpang yang belum selesai turun, belum habis turunnya, penumpang yang akan naik itu tidak akan pernah ada yang naik, jadi tidak bertabrakan. Nah, ini memang sudah tertanam di hati mereka masing-masing kewajiban seperti itu ya, kewajiban seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau di Indonesia ya? Indonesia, coba ya, komentar di bawah ini ya, komentar ya di bawah ini. Termasuk misalnya kita lihat di antrian lift, ekskalator kan, penuh sesak, tapi tidak ada satupun dari mereka yang nyerobot jalur. Tidak ada yang nyerobot jalur. Benar-benar mengagumkan. Benar-benar mengagumkan ya masyarakatnya ya. Hasil dari suatu pendidikan karakter usia dini di Jepang ya. Jepang yang mempunyai penduduk 160 juta jiwa itu adalah salah satu negara yang sangat disiplin ya, tertib, bersih ya, dan juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Kalau bagaimana membuktikan bahwa pendidikan karakter itu di rumah, di sekolah itu dan di masyarakat sangat penting ya. Jadi pendidikan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, pendidikan karakter itu sangat penting ya. Oke kawan-kawan sekalian ya, cukup sekian dulu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang pembahasan bagaimana pendidikan karakter itu ya. Semoga bisa diterapkan di masyarakat kita, di negara kita Indonesia ya. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang dengan isu-isu yang lainnya. Bila taufiq saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.